Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat sekalian, seperti apa warna hatimu, seperti itulah Ramadanmu. Setiap kali Ramadan datang, hati orang yang beriman pasti merasakan kebahagiaan. Inilah modal utama suksesnya Ramadan kita. Sudah tentu kita semua ingin sukses Ramadan penuh berkah yang membawa perubahan dan kemuliaan serta ketinggian derajat kita dalam ketakwaan. Namun apa yang sering kita rasakan bukan perubahan dan kemuliaan, akan tetapi status quo dalam kemalasan dan sifat-sifat kerendahan. Kita pun bertanya-tanya, apa masalahnya? Bukankah kita telah berbahagia dengan datangnya Ramadan ini? Ya, kita semua berbahagia dengan datangnya Ramadan ini. Bukankah setiap orang yang beriman bersuka cita dengan kehadiran bulan yang mulia ini? Benar, orang-orang yang beriman bersuka cita dengan hadirnya bulan yang mulia ini. Lalu di mana masalahnya? Sahabat sekalian, masalah utama adalah terletak pada akar yang menjadi alasan mengapa kita bahagia dengan Ramadan ini. Agar benar kebahagiaan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini dasari dengan 3 landasan utama. Landasan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Sahabat sekalian, Allah menyeru orang-orang yang beriman berpuasa, mengingatkan kepada kita landasan dan tujuan utama berpuasa. Mengapa kita sedia meninggalkan makan dan minum dan semua perkara yang membatalkan? Apakah kita landasannya adalah iman, atau jangan-jangan karena hanya sekedar ikut-ikutan? Apakah kita karena yakin akan balasan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita karena takut dicela oleh manusia? Adakah kita meninggalkan dan kita berpuasa adalah untuk berharap syafaat dan pembelaan puasa kelak di akhirat, atau jangan-jangan kita hanya sekedar berhemat atau mungkin badan kita agar menjadi sehat? Sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dilandasi oleh iman dan ihtisab, berharap janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ingat sahabat sekalian, hanya puasa yang dilandasi oleh iman yang akan berbuah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat sekalian, landasi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangkaian ayat-ayat puasa surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian mengagungkan Allah atas nikmat hidayah dan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, kita bahagia karena syukur tetapnya hidayah dan istiqomah kita, nikmat yang sejati dan nikmat yang paling tinggi dibandingkan apapun yang kita miliki. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, sampaikan, bifadlillah, hanya dengan anugerah nikmat Allah, iman dan hidayah, wa birahmatihi, dan kasih sayangnya berupa Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaknya engkau berbangga, hendaknya engkau berbahagia, huwa khairun mimma yajma'un, ia lebih utama, lebih baik dari semua apa yang kalian kumpulkan. Sahabat sekalian, kita bahagia karena kita bersyukur kembali berkesempatan untuk kesekian kalinya mendapatkan 7 kabar gembira baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau memberikan kabar gembira setiap kali datangnya bulan suci Ramadan. Kana yubashiru
ashabahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang Ramadan ini. Atakum Ramadan, yang pertama akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Nabi gambarkan Ramadan seperti tamu yang membawa semua harapan dan cita-cita kita. Syahrun mubarak, yang kedua adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan, keistimewaan dan keutamaan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah fardukan di dalamnya berpuasa, puasa yang akan mengantarkan derajat tertinggi dan kedudukan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Tuftahu fihi abwabus sama, Allah akan buka semua pintu-pintu langit dan semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, yang kelima Allah akan tutup semua pintu-pintu neraka jahanam. Yang keenam, wa tughallu fihi syayatin, Allah akan ikat semua syaitan-syaitan lillahi. Yang ketujuh, demi Allah, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang tertutup, barang siapa yang terhijab, barang siapa yang terhalangi dari keistimewaan dan kebahagiaannya dan kebaikan-kebaikannya, faqad hurim, maka sungguh ia adalah hamba yang tertutup dari semua kebaikan. Sahabat sekalian, bersyukurlah, karena hanya hamba yang bersyukur yang akan mendapatkan bimbingan dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui mana di antara hambanya yang bersyukur kepadanya? Landasan ketiga, sahabat sekalian, agar benar kebahagiaan kita dengan kedatangan Ramadan ini, landasi dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW berpesan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Bagaimana tidak malu, sahabat sekalian, meski kita banyak berbuat salah dan banyak berbuat dosa, namun Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak nikmat dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tidak malu, kita yang banyak berbuat dosa, kita yang banyak berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat dan setiap waktu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala begitu amat sangat bergembira saat kita kembali bertaubat kepadanya, bahkan melebihi kegembiraan seorang ibunda yang kehilangan anaknya lalu kemudian bertemu kembali. Bagaimana kita tidak malu, sahabat sekalian, jika para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, mereka bersungguh-sungguh, berlomba-lomba, berkorban dengan apa yang mereka miliki, nyawa, raga, harta, dunia mereka, demi dalam rangka mendapatkan redha dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita datang dengan membawa amalan yang biasa, amal yang tidak berharga, sisa waktu, tenaga, harta, dan dunia kita. Lalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surganya tertinggi, firdausil a'la. Tidakkah kita malu, sahabat sekalian? Mudah-mudahan ini akan mengangkat hati dan jiwa kita menyambut bulan suci Ramadan. Saatnya kita sambut Ramadan penuh dengan kebahagiaan dan kejujuran. Kejujuran iman, kejujuran syukur, dan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh kita akan melihat perubahan di Ramadan ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.